Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah sebuah legenda yang punya pertanyaan menarik banget. Apa sih yang lebih kuat? Pedang seorang satria atau suara perempuan yang menolak untuk bungkam? Yuk kita selami bareng-bareng kisah bayangan Damar. Oke, jadi coba bayangin ya, sebuah dunia yang isinya cuma rasa takut, di mana harapan itu ya cuma kayak bisikan aja, hampir nggak kedengeran. Tapi di tengah semua keputusasaan itu, ada satu suara yang nggak mau diam. Suara yang justru menyalakan api perlawanan. Dan ini yang bikin menarik, ini tuh bukan cuma cerita soal satu pahlawan super. Bukan, ini cerita tentang gimana keberanian satu orang perempuan bisa ngebangkitin kekuatan yang luar biasa. Oke, kita mulai ya. Ceritanya berlatar di sebuah desa terpencil. Desa ini, sayangnya, hidup di bawah kekuasaan seorang tiran yang super kejam. Namanya Juragan Boma Keling. Jadi, di bawah kekuasaan si Boma Keling ini, hidup warga desa itu benar-benar penuh teror. Nggak ada habisnya. Kalau ada yang coba-coba melawan sedikit aja, langsung dihabisi. Ada yang berani bersuara, langsung dibungkam. Dengan cara yang paling brutal. Nah, di tengah situasi yang kayak gini, muncullah percikan perlawanan pertama. Ada satu keluarga yang nekat, mereka menolak buat nyerahin sawah warisan mereka. Dan tindakan berani inilah yang akhirnya menumpahkan darah pertama, sekaligus menghancurkan masa kecil seorang anak laki-laki. Anak itu namanya Damar. Setelah tragedi itu, dia lari ke hutan belantara. Di sanalah, sendirian, rasa sakit dan duka menempa dia, bukan lagi jadi anak kecil, tapi jadi sebuah senjata hidup. Prosesnya nggak gampang loh. Dari yang awalnya cuma anak kecil yang ketakutan, dia bertahan hidup sendirian di hutan. Sampai akhirnya dia ditemuin dan dilatih sama seorang guru ahli ilmu bayangan. Dia belajar bergerak tanpa suara, menghilang dari pandangan, dan akhirnya dia jadi perwujudan bayangan itu sendiri. Mematikan, sunyi, dan nggak terlihat. Tapi ada satu hal penting, gurunya ngasih peringatan keras. Ilmu ini katanya bukan buat balas dendam. Kalau kamu pakai dengan kebencian, kamu bakal kehilangan diri kamu sendiri. Nah, sumpah inilah yang nantinya jadi penuntun sekaligus penjara buat Damar. Waktu pun berlalu, bertahun-tahun kemudian. Damar udah jadi sang bayangan. Tapi suatu hari, sebuah pertemuan gak terduga di hutan mengubah segalanya. Masa lalunya datang lagi, seolah menghantam dia tanpa ampun. Siapa yang dia temui? Ratih, teman masa kecilnya. Kondisinya terluka parah setelah berhasil kabur dari desa. Dari Ratih, Damar tahu kalau kekejaman Boma Keling makin parah. Dan yang bikin beda, Ratih nggak berniat sembunyi kayak Damar. Dia mau kembali buat melawan. Disinilah kita lihat konflik utamanya. Damar itu takut sama kekuatannya sendiri, takut jadi monster. Sebaliknya, Ratih justru takut kalau mereka nggak ngapa-ngapain. Dia takut sama akibat dari diem aja. Ratih, dengan berani, langsung menantang Damar. Dia bilang, "Kau bukan kuat, kau hanya pengecut." Wah, kata-kata tuh nusuk banget kan. Bener-bener menghancurkan semua alasan Damar buat bersembunyi selama ini. Malam itu juga Ratih nekat pergi. Dia mau menghadapi si tiran sendirian. Dan Damar, dia ditinggal dengan pilihan yang rasanya mustahil. Akhirnya, Damar gak bisa diam aja. Dia ngikutin Ratih, tapi dari jauh, dari bayang-bayang. Dan di sanalah dia lihat sesuatu yang udah lama banget dia lupain, harapan. Dia lihat gimana Ratih dengan suaranya doang mencoba membangkitkan lagi semangat warga desa yang udah ketakutan. Padahal dia punya kekuatan buat nolong kan? Dia bisa aja langsung turun tangan. Tapi kenapa dia diam aja? Kenapa dia nunggu? Ya itu tadi, dia terjebak antara hati nuraninya yang pengen nolong dan sumpahnya yang terus-terusan menghantui pikirannya. Dan keraguan-raguannya itu harus dibayar mahal. Ratih ketangkap. Dia diseret ke tengah-tengah desa buat dijadiin contoh. Nah, pas dengar jeritan Ratih itulah, sesuatu di dalam diri Damar akhirnya pecah. Sumpahnya hancur, dan bayangan yang selama ini dia tahan, akhirnya terlepas. Untuk pertama kalinya, Damar nggak lagi menahan diri. Malam itu, seluruh desa akhirnya melihat apa itu wujud bayangan yang sesungguhnya. Ini bukan pertarungan lagi. Damar udah kayak kekuatan alam, bayangan bergerak, satu penjaga jatuh, nggak ada suara. Terus lagi, satu lagi jatuh. Sunyi senyap, yang kedengaran cuma desau angin. Tapi, seperti yang udah diperingatkan gurunya, balas dendam ini ada harganya. Kebencian itu mulai merusak Damar dari dalam. Bayangannya mulai terpisah dari tubuhnya. Langkah kakinya jadi nggak bersuara sama sekali, bahkan buat dia sendiri. Pelan-pelan, esensi kemanusiaannya mulai memudar. Dan ini bagian yang ironis banget. Ternyata,
Boma Keling itu kalah bukan karena dibunuh Damar, tapi karena dikhianati sama anak buahnya sendiri. Jadi semua amukan dan balas dendam Damar itu sebenarnya bukan itu yang mengakhiri semuanya. Si tiran memang udah musnah, tapi sang pahlawan juga ikut lenyap. Dan cerita ini akhirnya kembali lagi ke awal, kembali kepada orang yang memulainya. Ketika semua selesai dan Ratih mencoba menggapai Damar, tubuh Damar mulai memudar. Yang tersisa cuma bayangannya aja. Dia udah membayar harga yang paling mahal. Dan Ratih, dialah yang akhirnya jadi satu-satunya penjaga kisah dan pengorbanan Damar. Nah, jadi apa warisannya? Ratih nggak pernah ninggalin desa itu. Dia jadi penjaga cerita Damar. Desa itu bahkan dinamai Kampung Damar untuk menghormatinya.